Sobat milenial, Lebaran adalah momen yang tepat untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan sanak saudara. Berbagi kue hingga angpau Lebaran seakan menjadi tradisi hari raya. Tidak hanya orang tua yang berbagi angpau kepada anak-anak, kita juga bisa berbagi angpau Lebaran untuk anak-anak kecil, bahkan untuk orang tua. Pengeluaran yang banyak untuk mempersiapkan hari Lebaran menjadi tidak masalah karena adanya tunjangan hari raya atau THR tahunan. Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan THR saat menjelang hari raya Idul Fitri. Ada banyak penyebab kenapa seseorang tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Mulai dari masa kerja yang belum mencukupi, atau karena memang bukan pekerja yang sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh THR. Apapun itu, sejatinya Lebaran tetap bisa dirayakan dengan asyik meski tidak mendapatkan THR. Nah, jika sobat milenial tidak mendapatkan THR, kamu masih bisa membuat THR sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa sih THR itu? Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya keagamaan di Indonesia. Peraturan tentang THR tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Selain itu, berdasarkan peraturan yang berlaku, THR harus dibayarkan kepada pekerja minimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, jika tidak sanggup membayar H-7, maka perusahaan bisa membayarnya H-1 yang disertai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pegawai. Namun, jika perusahaan tidak membayarkan THR dan tidak ada kesepakatan apapun tentang tertundanya pembayaran THR kepada pekerja, maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa memberikan THR kepada pekerja dengan cara dicicil. Cara ini juga sah untuk dilakukan loh sobat milenial, asalkan ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Lalu bagaimana nasib sobat milenial lain yang bukan pegawai perusahaan dan tidak memiliki THR? Tidak perlu khawatir, karena kamu bisa membuat THR-mu sendiri. Menabung khusus dari jauh-jauh hari. Karena tidak mendapatkan THR dari tempat pekerja, maka kamu harus menyiapkan dana THR sendiri. Caranya, siapkan dana tersebut jauh-jauh hari dengan membuat tabungan khusus untuk Lebaran setidaknya 1 tahun sebelum Lebaran tiba. Kamu bisa menghitung kebutuhan Lebaran dengan membuat anggaran dan menuliskan kategori biaya apa saja yang diperlukan. Seperti menu makanan Lebaran, kue dan hampers Lebaran, baju Lebaran, atau biaya mudik. Kamu bisa sisihkan sebagian dari gaji untuk disimpan dengan berbagai cara, seperti tabungan khusus, investasi emas, atau dimasukkan ke dalam celengan di rumah sesuai keinginanmu. Manfaatkan dana lebih. Sobat milenial, coba cek kondisi keuangan kamu. Apakah ada dana lebih? Biasanya dana lebih ini muncul dari sisa pengeluaran seperti perbaikan kendaraan, renovasi rumah, belanja, dan sebagainya. Jika memungkinkan, kamu bisa menggunakan dana lebih itu untuk THR Lebaran nanti. Untuk lebih teratur, kamu dapat membuat terlebih dahulu anggarannya. Berhemat. Sobat milenial, mau tidak mau, kamu harus berhemat jika belum bisa menganggarkan khusus untuk THR atau mengambil dari dana berlebih. Cek kembali pengeluaran kamu, apakah ada yang bisa dikurangi untuk berhemat?
Kamu bisa menuliskan mana skala prioritas pengeluaran kamu, lalu kamu evaluasi lagi dari semua pengeluaranmu mana yang mendesak dan pengeluaran mana yang masih bisa ditahan. Hasil evaluasi ini bisa menjadi acuan kamu dalam berhemat di bulan-bulan berikutnya. Kamu bisa menunda kebutuhan lebaran yang tidak prioritas. Kamu bisa mengutamakan kewajiban menjelang lebaran seperti membayar zakat dan sedekah. Selain itu, sebaiknya kamu memilih menu makanan lebaran yang sederhana serta membuat kue lebaran alih-alih membelinya. Dengan begitu, kamu bisa mengalokasikan sisa dana yang kamu miliki untuk kebutuhan lebaran lainnya. Tetapi perlu diingat nih sobat milenial, jangan habiskan semua tabungan kamu untuk belanja keperluan hari raya. Karena kamu juga harus fokus untuk memenuhi kebutuhan hidupmu di bulan berikutnya. Penghasilan tambahan di bulan puasa. Sobat milenial, kalau kamu tidak bisa berhemat di sepanjang tahun dan mengelola budgetmu dengan baik, kamu bisa coba mencari penghasilan tambahan yang cepat dengan memanfaatkan momen bulan puasa. Karena saat puasa tiba, kemampuan belanja menjadi meningkat. Apalagi jika membahas tentang takjil, kue dan hampers lebaran, hingga pakaian lebaran. Kita bahas satu-satu ya sobat milenial. Pertama, berjualan takjil. Takjil adalah istilah umum untuk kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak, sop buah, es campur, puding, gorengan, hingga kue basah. Nah sobat milenial, kamu bisa mulai berjualan takjil dari yang paling sederhana, seperti membuat puding atau kolak. Jika kamu tidak bisa memasak, kamu bisa mencoba menjalankan bisnis takjil bersama teman yang pandai memasak atau kamu bisa bekerja dengan saudaramu yang pintar memasak. Minimal kamu bisa berjualan takjil ke teman-teman di kampus atau bahkan kamu bisa membuka lapak kecil di depan rumah, pinggir jalan, atau di taman untuk berjualan takjil. Kedua, berjualan kue lebaran. Selain takjil, kue dan parsel lebaran juga sering dicari mendekati hari raya lebaran. Berbagai kue seperti nastar, kastengel, putri salju adalah ragam kue favorit yang selalu dicari di bulan Ramadan. Kamu bisa mencoba membuatnya sendiri dengan mencari resep dan cara membuatnya dari internet. Manfaatkan media sosial untuk belajar cara membuat kue-kue ini ya sobat milenial. Selain berjualan kue, kamu bisa meningkatkan penjualan dengan cara membuat rangkaian kue menjadi hampers lebaran yang lengkap dengan ucapan hari raya. Hampers banyak dicari terutama di masa pandemi, karena meski tidak bisa berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, banyak yang mengirim hampers sebagai ganti kehadirannya loh. Kalau kamu tidak punya keahlian membuat kue sendiri, setidaknya kamu bisa bekerja sama dengan teman yang menjadi penjual kue lebaran dan menawarkan diri menjadi pihak marketingnya. Kamu bisa pakai sistem komisi sehingga kamu dan dia sama-sama dapat untung. Ketiga, berjualan baju lebaran. Busana muslim akan laku keras selama bulan Ramadan karena banyak yang mencari baju baru untuk merayakan lebaran. Kalau kamu tidak punya usaha terkait bidang fashion, kamu bisa bekerja sama dengan temanmu atau saudara kamu yang memilikinya. Kamu bisa menjadi pihak yang mempromosikan barang dagangan dan mendapatkan komisi atas penjualan baju. Menjual barang koleksi yang tidak terpakai. Sobat milenial, jika kamu hobi mengkoleksi tas atau sepatu, maka kamu bisa menjual koleksi tersebut untuk menambah budget lebaran yang diperlukan. Namun, barang koleksi yang dijual harus memiliki kondisi yang baik ya, sehingga harga jual dari barang tersebut bisa dipatok dengan jumlah yang diperlukan.
Kamu juga bisa memanfaatkan situs belanja online untuk mempromosikan barang koleksi kamu. Pastikan kamu mendeskripsikan barang secara rinci, mulai dari berapa lama pemakaian, tahun pembelian, hingga cacat yang terdapat dalam barang tersebut. Membuka bisnis. Saat ini, kalangan yang melakukan bisnis juga banyak yang berasal dari generasi milenial. Bisnis yang mudah dilakukan salah satunya adalah berjualan online. Dengan memanfaatkan media sosial, kamu bisa membuat penawaran kepada calon pembeli untuk produk yang kamu jual. Selain itu, berjualan online juga semakin mudah dengan banyaknya platform belanja online saat ini. Bisnis lain yang bisa kamu lakukan adalah bisnis kuliner seperti jajanan anak-anak atau catering. Jajanan anak-anak di sekitar rumahmu bisa menjadi tambahan kamu mengumpulkan dana lebaran. Sobat milenial, tanpa THR bukan berarti kamu tidak bisa merayakan hari raya dengan maksimal. Kamu masih bisa menyiasatinya dengan menghemat pengeluaran yang bukan utama dan tidak mendesak. Buatlah anggaran THR sendiri yang sesuai dengan keperluanmu. Jika dengan cara berhemat kamu merasa masih belum cukup untuk mengumpulkan dana THR yang kamu butuhkan, kamu juga dapat menghasilkan uang di luar pekerjaan kamu saat ini. Selain itu, saat berbelanja kebutuhan hari raya, hindari pengeluaran yang masih bisa kamu tunda atau tidak terlalu mendesak untuk hari raya, agar sobat milenial masih bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan di bulan berikutnya. Rayakan Lebaran dengan sukacita bersama keluarga secara sederhana ya sobat milenial.